Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, dipertemukan kita kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kita kemudahan untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memudahkan kita pula untuk mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin yang ke-6, yakni poin yang ke-7 ya. Bayyana du'a wal qadar. Penjelasan antara baina du'a, antara doa wal qadari dan takdir. Kemudian diterangkan oleh muallif, yakni penulis kitab ini, walamma kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, adalah mereka para sahabat Nabi, a'lamal ummati billahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang paling mengetahui tentang Allah dan Rasulnya, karena mereka adalah umat terbaik. Maka mereka lah yang paling mengetahui ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Wa afqahahum fi dini, dan yang paling faqih, paling faham terhadap urusan agamanya. Karena mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah SAW, bukan hanya menyerap ilmu secara kognitif, secara abstrak, tapi juga secara implementatif, praktek langsung
Bukan hanya mereka melihat Rasul, tapi mereka langsung mengikutinya. Sehingga dengan itulah mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Bagaimana mereka memahami ilmu. Tidak sekedar apa? Teoritis. Tapi mereka memahami secara teoritis sekaligus praktis. Karena mereka melihat langsung bagaimana sosok figur manusia yang menerapkan ilmu itu. Yang kadang orang itu antara teori dan prakteknya berbeda. Ini teorinya ngerti, ilmunya tahu, prakteknya pun mengetahui bagaimana Rasul mengamalkan ilmu itu. Lantas kemudian mereka pun mengamalkannya. Makanya mereka adalah orang-orang yang sangat paham terhadap agamanya. Kanu aqwama bihadzas sababi wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat kokoh ilmu pengetahuannya, khususnya yang berkaitan dengan doa. Apa sebab-sebab doa itu dikabulkan, kemudian apa syarat-syaratnya, bagaimana adab etikanya. Mereka lebih mengetahui daripada yang lainnya. Maka orang-orang sesudahnya adalah orang-orang yang pada tingkat kedudukan lebih rendah dari mereka. Lebih rendah dari sahabat. Makanya mereka dijadikan sebagai orang-orang yang direkomendasi untuk diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku yang mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Tidak lain para sahabat. Dan mereka adalah orang-orang yang harus diikuti. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini dia. Jadi mereka adalah orang-orang yang direkomendasi Nabi untuk diikuti. Wa kana Amr bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yastansaru bihi ala aduwi. Dulu Umar bin Khattab, beliau ditolong atas musuh-musuhnya. Wa kana a'dhamu jundihi bih. Dan pasukannya yang paling besar tidak lain adalah doa dan zikir. Wa kana yaqulu li ashabi. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan kepada teman-temannya, lastum tunsaruna bikathratin.
kalian tidaklah ditolong karena sebab jumlah yang banyak, kata Umar bin Khattab. Wa innama tunsaruna minas sama, karena sesungguhnya kalian hanyalah ditolong yaitu dari langit. Dari langit berarti ditolong oleh siapa? Oleh Allah. Entah bagaimana cara Allah menolongnya. Ada kalanya diturunkan malaikat itu dari langit. Seperti perang Badar. Diturunkan malaikat itu dari langit ke berapa? Halo? Langit ke berapa? Langit lu mek pitu, sebutan lah wis entek. Mungkin ini jumlahnya akeh. Dari langit ketiga diturunkan malaikat dari langit ketiga. Itu masih baru langit ketiga. Itu cara Allah menolongnya. Wa innama tunsaruna minas sama. Iki salfu tadi. Hah? Berarti orang mati lah. Baik. Kalian ditolong itu dari langit. Wa kana yaqul, dan Umar mengatakan, inni la ahmala hammal ijabati walakin hammad du'a. Sesungguhnya aku tidak menganggap penting pengabulan doa itu. Akan tetapi yang penting bagiku adalah doa. Kata Umar bin Khattab, aku tidak menganggap bahwa pengabulan itu penting, tapi yang lebih penting itu adalah doa. Fa idza ulhimtumud du'a, maka jika kalian diberi oleh Allah ilham berdoa, dimudahkan kalian berdoa, fa innal ijabata ma'ah, karena sesungguhnya pengabulan itu akan bersamanya. Maka untuk berdoa itu membutuhkan ilham dari Allah. Apa ilham itu? Kemudahan. Sehingga orang itu dimudahkan berdoa. Maka yang lebih penting itu doa itu sendiri. Karena sudah pasti bahwa doa itu akan bersama pengabulan. Doa itu akan disertai dengan al-ijabah. Ad-doa ma'al ijabah. Doa itu akan bersama dengan pengabulan. Maka Umar bin Khattab menganggap bahwa lebih penting apa? Lebih penting doa daripada pengabulan itu sendiri. Cari wong kene sing penting donga, dudu urusanmu. Dikabulno apa ora? Tapi ketika kau dimudahkan untuk berdoa, maka itu tandanya kau akan dikabulkan. Karena untuk berdoa itu sendiri nggak gampang. Mas Yoko napal, kadang males, kadang gak ono waktu. Kenapa? Keburu-buru. Padahal di dalam sholat itu isinya doa. Tapi kita tidak manfaatkan waktu kita sholat itu dengan doa.
Yang paling dekat seseorang itu dengan Allah saat kapan? Sujud. Tapi kau ketika sujud hanya berzikir tapi tidak meminta. Subhana rabbiyal a'la. Zikir atau bukan? Zikir. Doa atau bukan? Bukan. Itu pun kau berzikir cepat-cepat. Mestinya kau berdoa di dalam sujudmu. Karena saat itu adalah saat terdekat seorang hamba dengan Allah. Tapi bukan berarti tidak boleh mengucapkan zikir itu. Itu pun diajarkan Nabi. Kalau hanya sekedar sah, agar salat kita ini sah, itu sudah cukup. Tapi seorang hamba Allah yang memahami kenapa Allah mensyariatkan salat, agar manusia ini semakin dekat taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Maka jangan sekedar zikir, berdoalah. Bahkan Nabi sudah mengajarkan zikir yang sudah dirangkai dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itulah doa ruku' dan sujud yang sudah dirangkai antara zikir dan doa. Subhanaka, maha suci engkau, wahai Allah. Rabbana, wahai Rabb kami. Wa bihamdika, segala pujian hanya untuk engkau. Allahumma gfirli, wahai Allah ampuni aku. Siapa yang baca dalam sujudnya doa tersebut? Halo? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Siapa yang membaca doa seperti itu? Selama ini dalam salatnya, dalam sujudnya. Itu salah satu di antara doa sujud. Ustaz kan boleh subhana rabbiyal azim waktu ruku, subhana rabbiyal a'la waktu sujud. Boleh. Dan itu sunnah, diajarkan oleh Nabi. Tapi jangan lewatkan untuk meminta kepada Allah. Silakan minta kepada Allah dalam sujudmu. Karena doa itu akan disertai dengan pengabulan. Kenapa demikian? Karena berdoa itu sendiri adalah kemudahan dari Allah. Saya ulang kalimat yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Inni la ahmal hammal ijabati. Sesungguhnya aku tidak menganggap penting pengabulan itu. Walakin hammad du'a. Akan tetapi yang kuanggap atau yang lebih penting bagiku adalah doa itu sendiri. Fa'idha ulhimtumud doa, jika kalian diberi ilham oleh Allah untuk berdoa, fa'innal ijabata ma'ah, karena sesungguhnya pengabulan itu besertanya. Maka tandanya orang itu diberi, dia adalah meminta. Karena pemberian itu, saya ulang, karena permintaan itu disertai dengan pemberian. Karena yang kita minta ini siapa? Allah. Kalau orang minta kepada antum, tidak ada wajib memberi. Tidak berlaku statement ini. Permintaan disertai pengabulan. Enggak. Karena sampai dicalui kadang apa? Ngersulo, jaluk mane, langganan tak. Kalau Allah tidak.
fa akhadha asy-sya'ir hadzal ma'na fa nadhamuhu faqal. Seorang penyair mengambil statement Umar ini dijadikan sebuah nazam yang berbunyi, "Lau lam turid naila ma arju atlubu." Sekiranya engkau tidak menghendaki terhadap apa yang aku harapkan dan aku minta. Sekiranya engkau, wahai Allah, tidak menghendaki apa yang aku harapkan dan apa yang aku minta, min judi kaffaika, dari kemurahan kedua tanganmu, ma awwattani at-talaba, niscaya kau tidak akan memudahkan aku untuk memintanya. Jadi orang kalau tidak dikehendaki oleh Allah memperoleh sesuatu, orang itu tidak akan dimudahkan untuk memintanya. Jaluk ikhlas gak kober. Minta itu loh aras-arasan. Sampai seperti itu Allah Jalla wa'ala. Ini menandakan bahwa apa? Sebuah doa itu membawa kepada konsekuensi pengabulan. Faman ulhimad du'a, maka barang siapa diberi ilham untuk berdoa, faqad urida bihil ijabah, maka sungguh orang itu akan dikehendaki untuk mendapatkan apa yang dimintanya. Fa inna Allah subhanallahu yakun, karena sesungguhnya Allah Jalla wa'ala yang maha suci lagi maha mulia berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Ini sebuah konsekuensi yang pasti. Tidak ada kata yang menghubungkan atau memisahkannya. Jika kau meminta kepadaku, kemudian aku kabulkan. Tidak ada kata hubung apapun di situ. Summa wa, tidak. Langsung. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya. Ini berarti sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Wa qala Allah Ta'ala, tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, saya ulang, dan jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia mau berdoa. Nah, kemauan untuk berdoa itu pun siapa yang memudahkan? Allah.
Dungane apal. Tapi gak ndonga. Itu berarti tidak dimudahkan. Kalau dia dimudahkan untuk berdoa, berarti pasti dia akan mendapatkan apa yang dimintakan tadi, yang diharapkan tersebut. Wa fi Sunan Ibnu Majah, dan di dalam Sunan Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah dari hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan memurkainya atau marah kepadanya. Di sini tidak disebutkan Ibnu Majah nomor berapa, tapi hadis yang serupa juga ada di dalam riwayat Tirmizi. Coba dibuka Tirmizi nomor 3473. 3300 bukan 400. 3373. Utaibah menceritakan kepada kami, Hatib bin Ismail menceritakan kepada kami dari Abu Al-Mu'alla, dari Abu Sari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Man lam yas'alillah wa huwa yaghdabu alaih. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Hadis ini bisa dibalik. Karena Allah marah kepadanya, Allah tidak mudahkan dia untuk meminta kepadanya. Karena Allah murka kepadanya, maka orang itu tidak dimudahkan untuk meminta kepadanya. Kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, bahwa hal itu pasti terjadi. Ketika Allah murka, marah kepadanya, ada kalanya dia dikehendaki oleh Allah berdoa dan dikabulkan doanya. Iblis laknatullah, dia dimurkai oleh Allah karena membangkang perintahnya. Allah murka atau tidak? Murka. Tapi ketika iblis meminta kepada Allah agar ditangguhkan usianya, yaitu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Al-A'raf, surat ke-7,
yaitu ada ayat yang ke-15. Ayat 15 itu ucapan kalimat Allah yang diawali permintaan iblis pada ayat 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Apa katanya? Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberikan penangguhan waktu. Ada kalanya permintaan iblis ini diterima. Karena itu memang sudah menjadi ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sekalipun Allah murka kepadanya. Ada kalanya yang sempat Allah marah kepadanya, maka doa atau pertobatannya diterima. Yaitu siapa yang melanggar larangan? Kalau tadi membangkang perintah, melanggar larangan, siapa? Adam. Ketika dia meminta pertobatan kepada Allah, diterima atau tidak? Diterima. Makanya Allah ajarkan kalimat. Allah ajarkan Adam kalimat dalam surah Al-Baqarah, surat kedua. Ada ayat yang ke 37 ya. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. 3 berapa? Silakan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, lalu dia menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Fatalaqa Adamu min Rabbih, dan Adam menerima kalimat dari Rabb-Nya. Apa kalimat itu? Allah ajarkan Adam doa. Yang doa ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, surat ke-7 ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kata Allah? Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka diterima pertobatan Adam. Allah mengampuni dosanya. Setelah itu baru diturunkan dari surga ke bumi. Karena memang ini sudah menjadi kehendak Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai takdirnya. Maka iblis dimudahkan meminta oleh Allah, meminta pertangguhan. Allah pun memberi tangguh. Demikian pula Adam pun dimudahkan untuk berdoa sebagai bentuk pertobatannya. Maka Allah mudahkan Adam untuk melakukannya. Tapi tetap Allah sudah menakdirkan bahwa Adam harus menempati bumi sekalipun tobatnya diterima. Karena sudah menjadi keputusan Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena memang Allah sudah berjanji akan menjadikan khalifah di mana? Di bumi. Sekalipun Adam tidak mendekati dan memakan buah terlarang itu, tetap aja Allah akan turunkan dia ke bumi. Fahada yadullu ala anna
Ini menunjukkan bahwa ridha'ahu fi su'alihi wa ta'atihi, bahwasanya keridhaan Allah itu berada pada ketaatan kepadanya, berada pada meminta kepadanya dan mentaatinya. Kalau seorang itu meminta kepadanya dan taat kepadanya, maka Allah akan ridho. Maka berdoa itu pun disyaratkan untuk taat kepadanya, memenuhi perintahnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli, maka hendaklah kau memenuhi perintahku. As-su'al wa ta'ah, meminta dan taat. Kadang menungso iku njaluk tok, tapi gak gelem taat. Dan keduanya ini padanya terdapat ridha Allah Jalla wa Ala. Wa idza ridha Rabbu, maka jika Allah ridha tabaraka wa ta'ala, yakni Allah yang maha suci lagi maha tinggi, fa kullu khairin fi ridahu, maka pada tiap-tiap kebaikan itu ada keridhaannya. Kama anna, sebagaimana bahwa kulla bala'in wa musibatin, setiap bencana dan musibah, fi ghadabihi wa ma'siyatihi, yakni terdapat padanya murka Allah dan yakni pembangkangan. Jadi musibah itu tidak lain adalah ketika seseorang itu durhaka dan yakni melanggar. Waqad dzakara al-Imam Ahmad, Imam Ahmad menyebutkan fi kitab az-Zuhud, dalam kitab az-Zuhud, atharon, sebuah athar, wa hadzal amru ashbahu ma yakunu bil israiliyat. Dalam catatan kaki disebutkan bahwa perkara ini menyerupai kisah-kisah Israiliyat. Tapi beliau nukil dalam kitabnya, yakni Az-Zuhud, asar yang berbunyi Anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali aku. Idza raditu baraktu, idza raditu baraktu, jika aku ridha maka aku akan memberkati. Wa laysa li barakati muntaha, dan berkahku tidak ada batasnya. Wa idza ghadabtu la'antu, maka dan jika aku marah aku akan melaknat. Wa la'nati tablughu sabi'a minal walad, dan laknatku akan menimpa 7 turunan. Ono 7 turunan. Makanya kemudian diberi keterangan bahwa ini masih bau-bau kisah apa? Israiliyat.
keberatannya di akhir ini. Murka Allah sampai 7 turunan. Sementara dalam hadis yang sahih, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu meliputi murkaku. Lebih luas mana? Rahmat atau murka? Lebih luas rahmat Allah. Nek petung turunan iki lak sakno. Ya kan? Yang enggak ngapa-ngapain kena. Wallahu a'lam. Walaqad dalla al-aqlu wan-naqlu wal-fitratu wa tajaribul umam. Dan sungguh hal ini menunjukkan bahwa akal, dalil, fitrah dan pengalaman umat-umat terdahulu ala ikhtilafi ajnasiha wa miladiha wa nihaliha, yang berbeda-beda dalam sejarah hidup manusia, baik jenisnya, agama mereka, agamanya, dan juga keyakinannya, ala anna at-taqarruba ila rabbil alamin, bahwasannya pendekatan diri kepada Allah Rabb semesta alam, wa talaba mardatahu, dan upaya untuk mencari keridhaannya, wal birra wal ihsan, dan juga berbuat baik, berbuat ihsan, ila khalqihi, kepada makhluk-makhluk ciptaannya, min a'dhamil asbabil jaliyati likulli khair, adalah merupakan sebab yang besar, yakni terjadinya segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Wa abdaduha min akbaril asbabil jaliyati likulli syarrin, dan lawannya, apa lawannya di sini? Menjauh, bukan mendekat, menjauh dari Allah, bukan mencari ridhonya, tapi berbuat yang mendatangkan murka, berbuat buruk. Inilah semua lawannya. Min akbaril asbab, merupakan sebab terbesar, al-jaliyati likulli syarrin, datangnya berbagai macam keburukan. Famas tujlibat ni'amullahi ta'ala, maka tidak ada sesuatu yang dapat mendatangkan nikmat Allah, wastudfi'at nikmatuhu, dan tidak ada sesuatu yang dapat, yakni mencegah siksa Allah tabaraka wa ta'ala, bimithli ta'ati wa taqarrubi ilaihi, yang melebihi sebuah ketaatan kepada Allah dan pendekatan kepadanya, wal ihsani ila khalqi, dan berbuat baik kepada makhluknya. Jadi ada berapa unsur di sini? Ketaatan kepada Allah, upaya pendekatan diri kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Ini adalah perkara besar
yang dapat mendatangkan segala macam bentuk kebaikan. Waqad rattaballahu, kadang Allah mengaitkan subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, husulal khairati fid dunya wal akhirah, adanya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, wa husulas syurur fid dunya wal akhirah, dan juga munculnya keburukan di dunia dan di akhirat, fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran, alal a'mali, tergantung kepada amal perbuatan manusia, tertibal jaza ala syarti, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengaitkan antara balasan dan syarat, wal ma'lul alal illah, mengaitkan antara segala macam bentuk kejadian-kejadian itu dengan alasan, wal musabbabu ala sabab, dan mengaitkan antara yakni akibat dengan sebab. Adanya akibat karena ada sebab, adanya kejadian karena ada alasan, adanya reaksi karena ada apa? Aksi. Adanya balasan karena ada syarat-syarat yang terpenuhi. Wa hadha fil Qur'ani yazidu ala alfi mawdi'. Dalam hal ini Al-Quran terdapat lebih dari 1000 tempat yang menyebutkan keterkaitan antara keduanya. Fataratan yurattibul jazaa'a ala hukmil kauni wal amri syar'i ala wasfil munasibilah. Kadang Allah tabaraka wa ta'ala mengaitkan balasan itu dengan hukum kauniyah, hukum alam, wal amri syar'i, dan juga mengaitkan dengan perintah-perintah syariat, alal wasfil munasibilah, yang baginya diberikan ganjaran sesuai dengan kadar amalnya atau apa yang telah mereka lakukan. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, yaitu pada ayat yang ke-166. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Apa kata Allah? Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya. Apa sebabnya mereka jadi kera? Sombong. Karena mereka sombong. Ini adalah balasan bagi orang-orang
yang durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Pada ayat sebelumnya yaitu pada ayat yang ke 165. Terus berlanjut pada ayat sebelumnya sampai kepada ayat 163. Mereka yang dikutuk menjadi kera, yang hina, karena mereka melanggar ketetapan hari Sabtu sebagai hari mereka beribadah. Was'alhum manil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim surra'a wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Apa kata Allah? Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ya. Falamma atau ammanuhu, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakan. Apa larangannya di situ? Bahwa mereka tidak boleh meremehkan, meninggalkan perintah Allah pada hari tersebut. Karena kesombongan mereka, apa sombong? Batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan orang-orang yang memperingatkannya. Di kalangan mereka ada orang-orang yang memperingatkan agar jangan sampai melakukan itu, tapi gak digobres. Maka akhirnya Allah berfirman, kulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Ini balasan yang Allah timpakan ketika mereka melanggar apa? Hukum syar'iyah. Maka Allah memberikan balasan setimpal. Balasan orang yang sombong menolak ketetapan syariat dijadikan apa? Kera. Itu balasan yang setimpal. Alal wasfi al-munasibilah, diberi balasan setimpal. Maka nenek wong bangkel diperintah Allah ngeyel, pantes jadi bejat atau bedes? Wis bedes belek bisa. Dalam ayat yang lain, Az-Zukhruf, coba dilihat. Di sini dinukil hanya sepenggal ya. Dicoba lihat secara utuh. Surah 43, yaitu ayat yang ke-55.
Allah tabaraka wa taala berfirman, falamma asafuna falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Falamma asafuna taqamna minhum, maka tatkala mereka membuat kami murka. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka melakukan kekufuran, pembangkangan terhadap para rasul utusannya. Pada ayat sebelumnya dikatakan, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Maka Firaun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya. Apa kata Firaun kepada kaumnya? Sehingga mereka patuh kepadanya. Kamu gak usah ikuti dia. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik, yaitu melarang untuk mengikuti nabimu Musa. Lalu mereka patuh kepada Fir'aun. Hanya karena patuh kepada Fir'aun, membangkang perintah Allah dan Rasul, maka mereka divonis sebagai kaum fasik. Maka ketika mereka berbuat kefasikan, membangkang, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul utusannya yang datang kepada mereka, justru mentaati siapa? Fir'aun, yang mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan, Rabb. Maka apa yang terjadi? Fa'aghraqnahum ajma'in. Kami tenggelamkan mereka semua. Faja'alnahum salafan wa mathala lil akhirin. Dan maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Maka mereka kami jadikan sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang datang kemudian. Menggangkang perintah, ada yang dijadikan apa? Kerah. Bani Israel. Ada yang ditenggelamkan. Ini semua contoh apa? Mengaitkan balasan itu dengan hukum kauniyah dan hukum syar'iyah, dengan balasan yang setimpal. Demikian pula sebaliknya, mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka Allah juga akan memberikan balasan yang setimpal. Pada surah Al-Ahzab 33, Al-Maidah, ini masih yang buruk ya. Al-Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala. Jazaa'an bima kasaba nakala. Silakan. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
Wasariqu, pencuri lelaki, wasariqatu, dan pencuri perempuan. Dibedakan atau tidak? Halo? Tidak dibedakan. Apa hukumannya? Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya, baik laki ataupun perempuan. Hukumannya sama. Sama di mata hukum Allah. Tidak ada bedanya. Kapan dia dipotong? Ketika dia mencuri sudah sampai batas nisab minimal. Berapa minimal dalam Islam? Orang sudah harus dipotong 3 dirhamin, 3 dirham. 1 dirham berapa? Dirham itu uang perak. Kalau uang emas dinar, perak dirham. Ayo prosingan. 1 dirham sama dengan berapa? Bukaan YouTube, Pak Iso. Saiki 4.000 bukan kemurahan nih. Berarti kalau nyolong 15.000 dipotol tanganmu. 1 dirham antam sama dengan 4.200. Iya naik sepetong puluh lima kok saiki balik petang ewu. Terus ini kok 1 dirham berapa rupiah? 4.200. Benar? Ya. Iya. Ini jadi 1 dirham berapa rupiah? 4.200. Berapa? Satu dirham Uni Emirat Arab. 1 dirham 260.000. Itu referensi mana? Itu Emirat Arab, 4.200 loh. Antam. Ada mata uang namanya dirham, bukan itu. Yang 4.000 itu dirham mata uang. Ini dirham. Nilai 1 dirham sama dengan 1 dirham uang perak, bukan 1 dirham mata uang. Karena Irak itu juga punya mata uang namanya dinar. 1.114. Betul lah. 1 apa ya? 1 juta. 1 dirham. Iya, 1 dirham antam. Dinar itu dirham. Masih. Ya saya pintar nih ini. Ayo cepetan. Hah? Ah, berapa Pak? Menurut $90 berapa? 4. Nah itu yang masih mendekati 94. Sekarang 3 dirham berapa?
Tinggal ngalikan. Berapa Pak? 9 kali 4 9 kali 3 27 28 284 280. Jadi nek nyolong HP sing rego 1 juta, mestine wis di apa? Potong. Mesti bodol kan? Nek nyolong ayam wis dipodol apa durung? Delok ayam betat. Ayamnya berkisar ya pedot tangan. Delok ayame. Ya iya. Ayam apa? Ayam berkisar. Ayam bekisar, ayam gak didelok mentai, ayam delok matenge. Bekisar ambek ayam apa? Horen kampung padha ae enggak? Padha ae nek wis mateng padha enggak? Padha. Ayam untuk dimakan. Dudu ayam kayak hiasan, bukan urusan ini. Baik masa masih hidup. Yang ayam itu apa sebetulnya? Konsumsi. Sing gare larang kan menungsone sing rekayasa. Ayam ketawa. Piro? Hah? Mahal lah. Bekisar. Jajal kuabe mateng no. Beda apa sama? Sama. Sama. Malah gak enak. Berarti nek mateng piro kira-kira regoe? Sayam. Wis dipotong apa durung? Belum kan? Tapi maling ayam di penjara. Nah, sing korupsi miliaran. Ya. Sebetulnya kalau hukum Islam itu ditegakkan, negeri aman nggak? Aman. Wedi. Ya, nang dinding delok tahu tangane putul rek, iku biyen tau di hat iku. Kisos. Di hat, potong tangannya. Ini hukum hudud. Makanya potong tangan itu setimpal. Setimpal dengan apa? Perbuatannya apa? Syarik. Mencuri. Jadi Allah kaitkan pahala itu dengan hukum. Hukum kauniyah dan hukum syar'iyah. Ada kalanya ketika mereka melanggar hukum-hukum kauniyah, hukum-hukum alam, maka Allah timpakan mereka bencana. Hukum kauniyah. Hutan digunduli, apa? Banjir, tanah longsor. Manuk ditembaki. Ulat meraja lewat. Betul. Ulo ya Pak. Ulo digoleki, dikumpulno, diekspor. Sing merajalela apa? Tikus. Itu kan hukum alam. Makanya dalam alam itu ada keseimbangan ekosistem. Di situ ada mata rantai, ya. Mata rantai makanan. Kalau di antara mata rantai ini ada yang terputus, maka pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Makanya balasan itu dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada di alam ini. Demikian pula dalam hal kebaikan. Kama qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab 35, 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم
maghfiratu wa ajran 'azima. Apa kata Allah? Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, dan laki-laki serta perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, di sini balasan itu diberikan ketika dia melakukan amal ibadah. Maka Allah akan memberikan balasan setimpal. Ada dua di sini, yakni diberi ampunan dan pahala. Ampunan itu dihapuskannya dosa, pahala itu ditambahkannya unsur-unsur kebaikan di akhirat. Allah katakan a'addallahu, Allah sediakan lahum atas atau bagi mereka maghfiratan, yakni ampunan, wa ajran 'azima, dan juga pahala yang besar. Ampunan itu ibarat dia penghapusan dari keburukan-keburukan yang berakibat kepada neraka. Adapun ajron, pahala, itu adalah unsur-unsur yang ditetapkan yang akan berbuah kepada jannah, surga. Kalau dosa itu dihabiskan, kalau pahala itu berarti muatan yang ditambah. Kalau dosa itu muatan negatif, kalau pahala itu muatan apa? Positif. Muatan negatifnya diapakan? Dikurangi, kurangi terus sampai apa? Habis. Adapun ajron 'azima, yaitu pahala, muatan positif, ditambah, dan ditambahnya itu X, kita tidak tahu seberapa besar, tapi Allah sebutkan di sini ajron 'azima, balasan yang agung. Nah, ini sebagai apa? Sebagai konsekuensi dari amal yang telah dilakukan. Yaitu apa di sini? Banyak. Sebagai muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang taat, qanit, kemudian siddiq, benar, kemudian sabar, kemudian khusyuk, bersedekah, kemudian ahli puasa, dan memelihara kemaluan atau kehormatan, dan senantiasa berzikir kepada Allah. Ada kalanya Allah menyebutkan sifat-sifat karakter. Ada kalanya Allah menyebutkan di situ apa? Amaliyah. Di antara sifat yang disebutkan Allah di sini apa? Qanit, taat, shadiq, jujur, kemudian sabar, khusyuk. Sedekah. Kemudian Allah kadang sebutkan dengan apa? Amaliyah, perbuatan. Berupa apa? Yakni puasa, kemudian sedekah,
kemudian memelihara diri. Ini perbuatan-perbuatan. Kemudian apa? Zikir. Di situ ada aspek lisan, di situ ada aspek perbuatan anggota tubuh. Adapun yang melekat di dalam yaitu karakter tadi itu. Qanit, siddiq, sabar. Kemudian apa? Khusyuk. Itu sifat. Nah, semua itu harus terbingkai dengan judul besarnya apa? 2, Muslim dan mukmin. Kalau tidak Muslim, tidak mukmin, sekusu apapun nggak ada artinya. Kalau bukan seorang Muslim, sedermawan apapun kau bersedekah, ada artinya atau tidak? Nggak ada artinya. Makanya Allah sebut bingkainya dulu. Harus berada pada bingkai Muslim, mukmin. Kenapa Allah sebut Muslim dan mukmin? Ini menunjukkan grade. Apa grade? Level, tingkatan. Minimal Muslim. Semua karakter itu bisa ada pada Muslim dan juga mukmin. Tapi yang paling utama, semua sifat dan perbuatan itu, jika dia sudah sampai kepada tingkatan mukmin, berarti dia terbebas dari sifat apa? Nifaq, kemunafikan. Contoh yang melekat sifat pada mukmin yaitu as-sadiqin, benar atau jujur. Itu yang susah bagi munafik, sekalipun dia muslim secara zahir, sekedar melakukan amalia perbuatan yang tampak zahir, salat, puasa, zakat, haji, umrah, tapi kadang bojo, berarti masih terindikasi apa? Tapi tetap Allah Jalla wa'ala menjamin bagi mereka maghfirah, ampunan. Selama mereka mau meminta ampun, maka Allah ampuni. Dan Allah akan memberikan pahala. Di antara pahala itu di-upgrade oleh Allah menjadi apa? Mukmin. Wa taratan yurattibu alaihi bisighati syarti wal jaza. Ada kalanya Allah mengaitkannya antara syarat dan pahala. Syaratnya harus dipenuhi dulu, baru Allah memberikan pahala. Di antaranya surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Adalah Allah memiliki karunia yang besar. Di sini ada syarat dan ketentuan. Loh, kok syarat dan ketentuan? Syarat dan apa? Jaza, pahala. Asyartu wal jaza. Ya, dikaitkan antara syarat dan balasan. Kalau antum dalam dunia ini ada syarat, ada hadiah. Bagaimana cara mendapatkan hadiah ini? Syaratnya apa? Mestinya hadiah itu tanpa syarat. Kalau dalam Islam namanya hadiah. Hadiah ya sekedar memberi. Tapi kalau balasan,
Jaza itu sama dengan ujrah. Apa? Upah. Untuk mendapatkan upah mesti ada syaratnya kan? Syaratnya harus apa? Mungkin bekerja, melakukan sebuah aktivitas, atau memenuhi syaratnya. Walaupun tidak melulu aktivitas, asal penuhi syaratnya. Mungkin syarat-syarat fisik, syarat-syarat non fisik, atau hanya sekedar syarat-syarat administratif. Dipenuhi syaratnya, dia mendapatkan sesuatu. Itu dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan umat manusia yang Allah ciptakan ini, Allah pun memberikan balasan. Tapi jika dia melakukan syaratnya. Allah sebut dalam ayat ini syaratnya, baru kemudian Allah tunjukkan balasannya. In tattaqullaha, jika kau bertakwa kepada Allah. Ini apa? Syarat atau balasan? Syarat. Apa balasannya? Yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan untukmu furqana, yaitu balasan. Pembeda balasannya. Seperti orang yang membedakan antara hak dan batil, benar dan salah, baik dan buruk. Itulah furqan, pembeda. Kemudian yang kedua, apa balasannya di situ? Yukaffir ankum sayyiatikum, akan dihapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yakfir lakum, dan mengampuni dosamu. Maka kesalahan di sini ada kalanya, yaitu kesalahan yang kecil, dosa-dosa kecil. Dan mengampuni, wa yakfir lakum, kemungkinan di sini adalah kategori dosa-dosa besar. Syaratnya apa? Diampuni dosa kecil dan dosa besar. Kesalahan dan dosa. Kesalahannya dihapus, dosanya diampuni. Indikasinya yang kecil maupun yang besar dihapus, yaitu takwa. Loh Ustaz, katanya dosa besar gak bisa dihapus kecuali dengan taubatan nasuha. Ingat, kalau sudah judulnya takwa, berarti di dalamnya termasuk apa? Taubat dan amal. Taubat dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecilnya cukup dilakukan amalia sehari-hari, sholat 5 waktunya, zikirnya, sedekahnya. Ini bisa menghapus secara otomatis. Dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Bahkan wudhu pun hanya sekedar wudhu, itu penghapus dosa-dosa kecil. Ketika dia membasuh muka, maka Allah akan menghapus dosa-dosa matanya. Apa dosa mata? Melihat apa? Melihat maksiat. Matanya, telinganya, tangannya. Di antara dosa-dosa kecil, rontok, gugur beserta tetesan air wudhu yang mengalir itu. Itu amaliyah. Adapun dosa besarnya, taubat dilakukan. Maka ini terangkum di dalam takwa. Karena takwa itu, kata para ulama, imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, di antara perintah bagi mereka orang-orang yang berdosa besar, apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim surat 66 pada ayat ke-8. Ini perintah. Allah memerintahkan agar mereka bertobat dengan taubatan nasuha. Tobat inilah yang dapat menggugurkan dosa-dosa besar. Apa kata Allah?
Nomor berapa? Nomor berapa? Ayat 8 surat 66. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa dan atas segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu dan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Itu diapakan? Dihapus kesalahannya. Dan tentu diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Maka tobat dilakukan akan menghapus dosa besarnya. Setelah itu dia melakukan salat dan juga menunaikan zakat, maka dihapus dosa kecilnya. Karena amal ibadah itu menghapus secara otomatis dosa-dosa Kecil. Adapun dosa besar harus dihapus dengan taubat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taubah surat ke-9, yaitu pada ayat yang ke-11. Allah katakan, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Apa kata Allah? Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Iya. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Wa in tabu, dan jika mereka bertobat. Setelah bertobat, apa yang dilakukan oleh mereka? Salat. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pendosa, wa aqamus shalah, dia tegakkan salat, wa atuz zakat, dia tunaikan zakat. Maka apa konsekuensinya? Fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudaramu. Mereka adalah saudara. Apa yang terkandung di dalam makna ikhwan, saudara, yaitu terlindungi darahnya, terlindungi hartanya, terlindungi kehormatannya. Itu konsekuensi kalau orang disebut ikhwan, saudara. Kenapa? Karena Nabi bersabda, buka Muslim nomor 2193. Dari Abu Hurairah. Siap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya,
Rasulullah bersabda, Apa sabda beliau? seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Oleh karenanya, lanjut. Karena itu janganlah menganiayanya. La yazlimuhu, jangan kau mendoliminya. Ini konsekuensi yang didapat. Jika Allah sudah katakan fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudaramu dalam agama. Berlaku hukum ini. La yazlimuhu, dua. Jangan membiarkannya teraniaya. Wala yahzulhu, jangan kau biarkan dia terzalimi. Tiga. Dan jangan terhinanya. Wala yahkiruhu, jangan kau menghinanya. Nggak boleh menghina. Atas si melarat, tai kok kaya. Menghina nggak? Menghina. Jangan menghina saudara muslim. Kenapa demikian? At-taqwa hahuna, apa kata beliau? Takwa tempatnya di sini. Sambil apa? Sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, menunjuk ke dada 3 kali. Takwa itu letaknya di sini, yaitu dalam dada. Maksudnya apa? Hati. Kemudian Alangkah besar dosanya menghina saudaranya sesama semuslim. kullul muslim 'alal muslim haram. Apa katanya? Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sesama muslim. Haram merampas hartanya dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. Makna haram itu suci. Kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram, suci. Suci apanya? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, suci hartanya. Wa irduhu, suci kehormatannya. Artinya apa? Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Hartanya tidak boleh dicuri. Dan kehormatannya tidak boleh dihancurkan. Itulah saudara sesama muslim. Syaratnya apa? Syaratnya tadi di situ. Kalau dia ingin mendapatkan hak-hak ini, apa syaratnya? Apa? Kalimat tadi dalam ayatnya tadi. Apa? Wa in tabu fa in tabu, maka jika dia bertobat. Nek pian kafir tobat berarti melbu Islam. Nek pian munafik tobat berarti apa? Tidak berbohong. Mulai meninggalkan sifat-sifat nifaknya, pengen menjadi mukmin yang benar. Nek pian musyrik, nglakoni syirik, tobat berarti apa? Tauhid ditegakkan. Nek biar ahlul bid'ah sekarang jadi ahlu apa? Ahlus sunnah, itu tobatnya. Kemudian dia tegakkan sholat, dia tunaikan zakat. Makanya syarat sebagai muslim itu apa? 2 itu. Dia tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Kalau hanya sholat aja, gak mau zakat, muslim atau bukan? Halo? Bukan muslim kalau tidak menunaikan zakat. Makanya diperangi oleh siapa? Oleh sahabat siapa yang memerangi orang yang tidak mau bayar zakat? Abu Bakar As-Siddiq. Diperangi mereka. Akan aku perangi orang yang membeda-bedakan antara perintah sholat dan perintah. Makanya 2 ini selalu dikaitkan. Sholat, zakat. Dari dulu. Awalnya Umar bin Khattab protes. Kan dia muslim, sadar. Tapi Abu Bakar mendapatkan petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin yang harus diikuti. Dan Umar akhirnya membenarkan apa yang dilakukan Abu Bakar. Tegas. Mana orang muslim yang benar dan mana yang tidak. Sama seperti sekarang juga begitu. Enggak cukup hanya sholat.
Kalau dia enggan membayar zakat, maka hakikatnya dia itu adalah apa? Bukan saudara kita, bukan muslim. Tapi kan gak harus, Ustaz. Ya memang kita hanya menghukumi secara doa ketok salat ya. Urusan zakat siapa yang tahu? Kalau zaman dulu zakat didatangi atau mendatangi. Zakat, orang yang wajib zakat itu didatangi atau nunggu dia datang sendiri? Didatangi kalau dulu. Perintahnya didatangi. Khudh, ambillah min amwalihim, sebagian dari hartanya disuruh ngambil. Datang ke rumah dihitung, duitmu piro? Sawahmu piro? Wedhusmu piro? Sapimu piro? Zakatmu sakmene. Sekarang disuruh sadar, gak sadar-sadar. Suruh datang sendiri. Malah kekayaannya disembunyikan. Zaman dulu itu juga petugas zakat kadang-kadang disogok. Dikasih hadiah. Ojo sakmono rek. Ya. Sakmono, hitungan sakmene. Iki gaya awakmu ya. Datang kepada Nabi, ya Nabi, ini zakat untuk Islam. Ini hadiah untuk saya. Loh, hadiah apa ini? Umpama kamu duduk di rumah, ibu dan bapakmu, apakah ada orang yang mau ngasih kau masih hadiah? Enggak. Haram ini. Enggak boleh menerima hadiah bagi para petugas apa? Zakat. Nah, saiki alasannya kan dudu zakat, kan iki pajak gak apa-apa. Aja ditulis sakmono, kon tak kei sakmene. Ono enggak kaya ngono? Ono enggak ngono? Banyak. Ndi wong iki? Wong sing kita. Ya, seperti itu. Demikian pula dalam surah Al-Jin, surah 72 ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati lastaqainahum ma'an ghadaqa. Apa katanya? Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ini konsekuensi yang akan didapat bagi mereka yang istiqomah di dalam Islam, maka Allah akan mencurahkan baginya rizki. Ada rizki yang sifatnya umum, ada rizki yang sifatnya khusus. Rizki yang sifatnya umum diberikan kepada mereka manusia secara umum, baik kafir maupun mukmin. Tapi ada kalanya kelak Allah hanya memberikan rizki itu bagi orang-orang mukmin. Terutama di mana? Terutama di mana kelak? Di surga. Apa tidak di dunia? Ada juga di dunia. Tapi ingat, jangan pahami bahwa rizki itu hanya materi. Rizki itu bisa jadi adalah ilmu. Rizki itu adalah pemahaman. Rizki itu adalah teman yang baik, teman yang saleh. Itu rizki. Luas rizki itu. Jangan hanya dianggap apa? Rizki itu hanya fulus. Nek gak duwe fulus, mampus. Baik, satu lagi, wa taratan ya'ti billamit ta'lil. Ada kalanya kadang Allah menyebutkan dengan huruf lam yang artinya yakni agar, yang merupakan alasan. Dengan amal perbuatan itu diharapkan akan mendapatkan konsekuensinya. Makanya dengan lamut ta'lil.
Contoh dalam surah Sad ayat 29. Surah 30 berapa? Sad 30 del 29. Surat berapa? 38 ayat 29. Liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Waliyatadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi, yakni ayat-ayatnya. Makanya Allah turunkan apa? Al-Quran. Dan juga agar orang yang berpikir apa? Waliyatadzakkaru, akan menjadi apa? Peringatan. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Surat 2 143. Ini dipotong, kita baca lengkapnya di sini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Apa katanya? Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Muhammad, umat akhir zaman ini sebagai apa? Ummatan wasata, yaitu umat yang adil, umat yang adil. Wasata di situ itu umat yang pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim Kiri. tidak ekstrim kanan seperti Yahudi yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, yang dia berucap sami'na wa asaina, punya ilmu tidak diamalkan. Demikian pula bukan seperti orang Nasrani yang mereka beramal tanpa dasar ilmu. Mereka tidak sami'na tapi pengen atokna, pengen taat, pengennya ibadah tanpa dasar ilmu. Akhirnya apa? Sesat. Kalau Yahudi dimurkai, al-maghdub dimurkai karena dia berilmu tidak diamalkan. Adapun orang Nasrani ad-dhallin, sesat. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa dasar ilmu, karpe api, tapi menyimpang. Maka kita berilmu dan diamalkan, atau beramal didasarkan ilmu. Itu pertengahan, wasata, umat yang adil. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kita umat Islam, umat Nabi Muhammad itu sebagai saksi. Sebagai saksi apa?
atas seluruh umat manusia. Umat manusia yang mana? Dari dulu sampai sekarang. Makanya nanti Nabi Nuh itu nanti dibantah oleh umatnya. Mana Nabi Nuh gak pernah nyampaikan kebenaran kepada kita. Apa kata Nabi Nuh? Lihat itu. Umat Nabi Muhammad, mereka lah yang akan menjadi saksi atas diriku dan para pengikut Nabi Nuh. Kenapa? Umat Islam, umat akhir zaman, dia nanti menjadi saksi atas umat seluruh nabi dan tentu dengan nabi-nabi mereka. Kenapa? Karena Allah sudah jelaskan semua di dalam Al-Quran. Ini loh buktinya Al-Quran. Engkau berfirman, wahai Allah, bahwa Nuh telah menyampaikan kebenaran kepada umatnya, yang saat nanti di akhirat dibantah, mungkir mereka. Inilah umat yang luar biasa. Nanti umat-umat Nabi yang lain, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi yang lain, mereka itu apa? Minta saksi kita sebagai umat Rasulullah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan agar Nabi sebaliknya, bukan sebaliknya ya, apa? Yang lebih lagi apa? Wa yakunar rasulu 'alaikum sayyida, dan agar kaum Muhammad menjadi saksi atas umatmu. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, siapa yang menjadi saksi? Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad menjadi saksi kita, kita menjadi saksinya seluruh umat manusia sejak dahulu sampai akhir zaman. Kenapa? Kisah-kisah orang-orang terdahulu sampai sekarang itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, umat Muhammad ini sudah mempelajari Al-Quran itu. Maka ini kita bisa jadikan hujah untuk bersaksi Al-Quran itu di hadapan umat-umat terdahulu. Sehingga orang-orang kafir yang membangkang nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu, gak bisa membantah. Ini muangkel be awake dhewe. Oh, pancen umat Kanjeng Nabi Muhammad iki. Gak bisa dibohongi. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan untuk bab ini belum tuntas. Insyaallah kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih ada 10 macam ya. Di mana Allah Jalla wa Ala yurattibu al-jaza wasyarr, mengaitkan antara balasan dengan syarat, antara al-musabbab bis sabab, antara akibat dan sebab. Dalam Al-Quran diulang-ulang ada 10 macam. Ini baru kita sebutkan ya 1, 2, 3 ya, masih ada 7 lagi, 7 macam di dalam Al-Quran keterkaitan, yakni antara adanya sebab dan akibat, adanya syarat dan pahala, adanya alasan dan yakni kejadian-kejadian yang ada. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk sementara waktu mohon maaf tidak ada pertanyaan. Insyaallah yang akan datang semoga Allah memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.